Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5B yang beranggotakan 1. Alfisyah, 2. Birgita, 3. Firda, 4. Husna, dan 5. Mahera. Memperbaiki dan meningkatkan belajar dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menambah ilmu atau kepandaian. Yang kedua adalah jenis gaya belajar, antara lain pendekatan berdasarkan pemrosesan informasi, pendekatan berdasarkan kepribadian, pendekatan berdasarkan modalitas sendiri, pendekatan berdasarkan lingkungan, pendekatan berdasarkan interaksi sosial, pendekatan berdasarkan kecerdasan, dan juga pendekatan berdasarkan wilayah otak. Yang ketiga adalah pendekatan cara belajar. Dibagi menjadi 3. Yang pertama pendekatan preferensi sensori, yang kedua pendekatan multiple intelligence, yang ketiga pendekatan berdasarkan wilayah otak. Pendekatan preferensi sensori sendiri dibagi menjadi 3, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestik. Yang kedua pendekatan multiple intelligence dibagi antara lain kecerdasan bahasa, kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual dan spasial, kecerdasan kinestik, kecerdasan musikal, kecerdasan natural, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan juga kecerdasan natural. Selanjutnya adalah pendekatan berdasarkan wilayah otak, dibagi menjadi 2. Yang pertama belahan kiri, antara lain analisis, fokus, serial, pandangan umum, dan logis. Sementara itu, belahan kanan antara lain menyebar, refleks, sintetis, non-temporal, dan intuitif. Yang selanjutnya adalah cara belajar efektif dan efisien. Yang pertama, ciptakan suasana belajar nyaman, belajar secara kelompok, mengingat yang dipelajari, belajar rutin tapi jangan lama, membuat mind mapping, belajar dengan memahami bukan menghafal, dan juga belajar dengan praktik. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dibagi menjadi 2, 1 faktor internal dan juga 2 faktor eksternal. Faktor internal antara lain fisik atau jasmani, psikis atau kejiwaan, adanya niat, kecerdasan, minat, dan juga motivasi. Sementara faktor eksternal terdiri dari sarana, prasarana, dan juga lingkungan sekitar. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.